kalian pada pagi hari ini? Apakah ada yang sakit? Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mengecek di sekitar kalian apabila masih terdapat sampah. Kalau untuk diambil lalu dibuang ke tempat sampah ya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan suasana kelas yang bersih dan juga nyaman. Selanjutnya tas-tas yang masih berada di atas meja bisa diletakkan di belakang kursi ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ana? Terima kasih Ana. Para siswa, apakah masih ada teman kalian yang belum hadir pada pertemuan hari ini? Moni kemana ya? Bolos. Oke, nanti ketua kelas tolong untuk mencari Monik ya, lalu bertanya kenapa dia tidak hadir pada pertemuan hari ini, lalu diinformasikan kepada Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ayo, anak di belakang. Hari ini kita tidak bernyanyi ya. Hari ini kita akan bertepuk tangan. Tangan siapa, Bu? Tangan siapa? Tapi di sini Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menjadi pemimpin yang liar pada pagi hari ini. Ada yang ingin? Oh, kemarin sudah. Siapa? Frans. Fitboy. Oke, ayo. Raditya Adika. Harap tenang ya para siswa. Oke, Ibu akan memberikan contoh satu kali. Setelah itu Finmoy akan menjadi pemimpin. Harap tenang ya. Oke, Ibu akan memberikan contoh. Finmoy nanti bilang. Yang lain mohon untuk tenang ya para siswa. Ayo tenang. Nanti tepuk STE. Itu ya. Pramuka maksudnya. Tepuk STE. Tapi kalian langsung pada kata. Bu, dari awal sampai akhir dulu. Tenang ya. Oke, Jelas gitu ya. oke. Tepuk STE. Tesis, argumen, penegasan ulang. Maksa Tenang banget. ya, Jarol dan teman-teman. Oke, Finmoy silakan memimpin. Ayo, yang lain fokus ya. Ayo. Tepuk STE. Tesis, argumen, penegasan ulang. Terima kasih semuanya. Bu, ini kan TAP. Tepuk TAP harusnya, Bu. Tenang ya. STE itu adalah struktur teks expo. Oh, gitu maksudnya. Oke, Ibu ingin bertanya. Ada yang masih ingat kira-kira pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa, para siswa? Teks berita, Bu. Ya, benar sekali. Kita belajar mengenai teks berita. Ada yang masih ingat pengertian dari teks berita? Saya Bu, Iya, Rifka apa? teks yang berisi informasi. Benar sekali. Jadi teks berita itu merupakan teks yang isinya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya, ada yang teks kan isinya memberikan informasi. isinya menyampaikan informasi, tapi di dalamnya itu faktual dan aktual. Oh, betul. Iya. Selanjutnya ada yang masih ingat unsur-unsur dari teks berita? Awas Bu, kelempar spidol. Ada yang masih ingat unsur-unsur dari teks berita? Kepala. Bu, nggak terlihat, Bu. Ganti Bu spidolnya. Ganti, Bu. Ganti gurunya, Pulang aja Bu. Ibu, pulang aja. Ganti gurunya, Bu. Jarot. Gak boleh gitu Jarot. Ibu ganti spidol, disuruh ganti spidol, saya nggak baca sampai sini loh. Di Zoom, Bu. Kurang
aja. Aduh itu kalau untuk sejarah. Oke, unsur-unsur dari tes berita ada yang masih ingat? Kepala berita. Kurang tepat ya. Deskripsi bagian. Oh. 5W plus 1A. SW. Haha. SW. Oke, harap tenang ya para siswa. Pada pertemuan hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya para siswa. Bisa harap tenang ya. Yang pertama, peserta didik mampu untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi hasil penelitian dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu untuk menyusun teks eksposisi hasil penelitian sebagai menyampaikan kritik sosial dengan tepat. Pastinya pada pembelajaran hari ini juga kalian akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang pertama, pastinya kalian memiliki pemahaman tentang teks eksposisi, bahwa teks ini bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa menyampaikan informasi kalian dalam bentuk sebuah tulisan. Dan yang ketiga, kalian nanti di akhir kalian bisa menyusun karangan secara tertulis untuk menyampaikan kritik sosial, tapi dengan berpegang teguh pada struktur dan juga kaidah kebahasaan. Ibu, selanjutnya, alur kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, Ibu akan memberikan penjelasan materi. Yang kedua, kalian akan bekerja di dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Yang ketiga, kalian nanti akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan sini. Yang keempat, kalian nanti akan melakukan evaluasi dan juga kesimpulan. Yang berikutnya nanti ada mengisi refleksi, dan yang terakhir Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya di sini Ibu memiliki kuis, jadi kalian harus mengerjakan kuis terlebih dahulu. Di sini Ibu ingin mengecek pemahaman kalian terkait materi teks eksposisi. Ini ya, dibagi. Ayo, Krisna lebih cepat ya. Belakang. Ayo. Selanjutnya, jika sudah, kalian jangan lupa untuk menuliskan nama panggilan kalian, lalu kalian bisa mulai untuk mengerjakan 3 soal ini. Saya tidak bisa baca ya, saya berbesar. Oke. Dan nomor 1 yang mana, Bu? Nomor 1 yang ini ya. Oke, karena semuanya satu-satu semua. Langsung diisi di sini. Iya, langsung diisi ya. Ayo, karena selanjutnya soal nomor 2. Oke, sudah selesai ya para siswa untuk kuis pada pagi hari ini. Nanti hasil kalian akan kalian masukkan di dalam sini. Ya, mulai dari Yosef. Nanti yang akhir bisa kasih ke ibu ya nanti. Ayo Yosef, sudah selesai ya. Dioper ya sampai di belakang. Ayo Ram, sudah selesai. Dioper apa belakangnya? Dioper. Oke, terus ya sampai para siswa, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai teks
sisi. Ada yang masih ingat struktur dari teks eksposisi ada berapa? 3. Benar sekali. Ekspedisi. Sisi lagi. Iya itu DC ya. Oke. Oh ibu tidak tulis tegak bersama. Yang pertama, oke bisa. Yang pertama ada nggak yang ingin menuliskan struktur dari teks eksposisi di papan? Saya. Oke, sepertinya sangat antusias sekali ya. Oke, Jarod bisa tuliskan di papan. Bu, saya tuh berpikirnya SMA atau di TK ya? Ada maju-maju gitu. Kurang tepat ya, Jarod. Tapi terima kasih karena Jarod sudah sangat antusias. Ada yang ingin? Saya, Ibu. Oke, Maria. Oh iya. Oh itu. Tepuknya tadi ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Maria. Jawabannya benar ya. Jadi struktur teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama itu tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Ibu ingin menyuruh kalian untuk melihat terlebih dahulu. Untuk diperhatikan ya, Besar sekali. biar kalian bisa lihat dengan jelas ya, Frank. Oh ya. Oke. Dari ketiga teks ini, mana yang merupakan Nggak terlihat, Bu. kecil sekali, Bu? Satu-satu aja nggak Oke. apa-apa, Bu. Kira-kira yang pertama ini merupakan teks apa? Prosedur. Bener, Ibu coba Ya, sendiri. benar sekali, teks prosedur ya. Yang kedua, Dialog. Drama itu. benar sekali, Franz. Ini merupakan teks drama. Yang ketiga, Eksplanasi. kurang tepat ya. Eksposisi. Eksposisi, benar Temanya sekali. eksposisi. Untuk semakin memperjelas terkait struktur teks eksposisi di sini, Ibu akan menampilkan sebuah teks. Itu lagi apa, Bu? Teksnya ini berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Di sini Ibu sudah memberikan tanda bagian-bagian yang merupakan struktur dari teks eksposisi. Maaf ya. Yang pertama ini adalah tesis. Tesis ini berisi pengenalan isu, masalah, atau pendapat dari penulis terkait topik yang akan dibahas, yaitu mengenai upaya melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, ini berisi mengenai rangkaian argumentasi. Jadi, pada bagian ini berisi mengenai pernyataan yang sudah disampaikan sebelumnya pada tesis, namun di sini lebih diperjelas. Pada bagian ini tidak hanya berisi pendapat penulis seluruhnya, akan tetapi didukung juga oleh fakta dan juga pendapat dari pakar atau ahli yang berkaitan dengan topik tersebut. Dan yang terakhir itu adalah penegasan ulang, berisi pernyataan ringkas terkait dengan tesis maupun argumen yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi selanjutnya adalah kaidah-kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Ibu ingin bertanya, kira-kira ada yang tahu kaidah kebahasaan teks eksposisi ada berapa? 5. Berapa sih? 7.
Benar sekali, ada 7 ya para siswa. Ibu akan menjelaskan satu persatu dengan kalian melihat pada contoh teks. Bu itu Yang- apa, Bu? Bagaimana jarak? Itu apa, Bu? Yang itu, Bu. Yang pertama itu menggunakan kata-kata peristilahan. Jadi pada teks ini penulis menggunakan kata-kata istilah yang berkaitan dengan topik. Contohnya ada pada kata rekonsiliasi, kemudian Jika. jika itu belum ya, kurang tepat untuk pada bagian yang sekarang. Kuning. Indikasi, selanjutnya polusi, kandungan toksin, dieksploitasi dari kata eksploitasi, dan efektif. Selanjutnya yang kedua menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan argumentasi. Contohnya pada kata ditandai dengan jika, selanjutnya dan oleh karena itu. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kronologis. Itu ada pada kata namun, pada akhirnya, namun dan pada akhirnya. Selanjutnya menggunakan kata-kata, mohon untuk tenang ya para siswa, menggunakan kata-kata mental verbal. Di sini ditanya dengan kata diharapkan. Selanjutnya menggunakan kata-kata rujukan. Rujukan di sini ada pada kata berdasarkan kenyataan atau mungkin berdasarkan pendapat itu ya mahasiswa. Selanjutnya menggunakan kata persuasif. Ada pada kata hendaknya dan kata perlu. Dan yang bagaimana Frans? Nah itu yang biru itu. Ganti, Bu, warnanya, Bu. Iya. Oke, Ibu ganti ya. Oscar itu. Sebelahnya Bu. Abu-abu aja. Abu-abu hitam kan. Nah, Oke, selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil dan nanti kalian akan mengerjakan tugas dengan kelompok ya. Rema bisa maju di depan sini. Ini kelompok 1. Pasti ada kelompok 1 teks Bu. Iya, kelompok 1 teks. Iya. Ada yang masih belum? Ayo bisa langsung dikerjakan ya, baik Bu. Jarot. Iya. Iya, boleh dicoret-coret ya. Ayo terakhir. Krisna ayo bergabung dengan kelompoknya di sini. Jangan lupa ya kalian juga menandai kata-kata dan istilah yang tadi digunakan. Seperti yang sudah dicatat. Jangan lupa ya. Yosef bergabung ke saya sistem. Ayo temannya diajak berdiskusi. Jarot. Yosef intro. Ayo. Yosef penyendiri. Ayo gabung ya Yosef. Bu.
kelompoknya? Sudah. Oke, Ibu di sini ingin meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompoknya Rifka silakan bisa berdiri ya. Lalu menyampaikan. Ayo Rifka, bisa berdiri di depan. Ayo, Bapak Rifka. Bapak ya. Oke, mulai. Nurdin. Ayo yang lain, jangan berisik ya. Yang nomor 1, struktur yang pertama tesis, Iya. itu di paragraf 1. Oke, selanjutnya Terus argumen argumen di paragraf kedua. hanya paragraf kedua atau sampai Sampai yang ini Bu, yang menurut tim ahli pusat. oke, selanjutnya Lalu penegasan ulang di paragraf terakhir Bu. terima kasih ya untuk kelompoknya Rifka. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya Ibu ingin mendengar dari grup cowok-cowok. Salah satu perwakilan bisa maju ke depan. Ayo. Duh, Bu. Sini ya. Ya. Bisa membacakan hasil diskusinya tadi. Untuk struktur teks eksposisi, yang pertama tesis, kedua argumen, ketiga penegasan. Ulang. Bisa dilihat mana paragraf Yang paragraf pertama tesis, ya. paragraf kedua argumen, paragraf ketiga penegasan ulang. Oke, itu hasil diskusi dari teman-teman cowok. Tidak apa-apa, kita beri tepuk tangan ya. Ibu cowok-cowok loh Bu. Selanjutnya, Kalau dicatat teman-teman ibu ngomong cowok-cowok. selanjutnya kelompoknya Cia salah satu bisa maju untuk menyampaikan hasil diskusi pada soal nomor 2. Ayo, maju. Ayo, Ustaz. Di sini ya. Di sini. Ayo, Krisna. Biar teman-temannya ini ya. Katakanlah istilah yang terdapat dalam kata tersebut, kemudian cari maknanya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Betul. Belum dikerjakan kelompok sini. Nomor 2 belum. Ya, bisa dulu tadi ya. Sampai nanti dikerjakan ya. Enam ya. Selanjutnya di sini kelompoknya Finmoy. Simoy. Nomor 2 ya Finmoy. Dari tim, Ayo yang lain jangan berisik. dari Thailand. Muyen, Simoy. Ayo Finmoy. Istilahnya Ibu. Iya. Ayo Finmoy. Oke, ternyata belum bisa. Tidak apa-apa ya. Kelompok anak apakah sudah mengerjakan yang nomor 2? Kemudian sudah? Oke, salah satu bisa maju ke depan ya. Belum? Belum? Oke, tidak apa-apa. Ibu nggak sukses. Para siswa, tadi kita sudah mempelajari mengenai teks eksposisi mulai dari struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Pada pertemuan hari ini, ternyata jika dilihat eksposisi ini juga bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masa Bu? Struktur, iya bisa. Struktur dari teks eksposisi ini ada 3, ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Di sini Ibu ingin mendengar perwakilan siswa untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, Bes? Mungkin yang aku dapat
penting dari pembelajaran kali ini terkait dengan struktur teks eksposisi. Ada 3, yakni tesis, argumen, dan penegasan ulang. Lalu juga bisa menemukan istilah-istilah dalam sebuah teks eksposisi yang disajikan oleh guru. Oke, terima kasih ya Bes, bagus sekali. Selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah kendala-kendala yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu Fimoy? tentang istilah tadi saya belum paham. Istilah. Iya. Kira-kira ada lagi? Sama Bu. Oke, sama ya. Selanjutnya di sini nanti sebelum mengakhiri kelas, Ibu akan memberikan lembar refleksi yang pastinya harus kalian isi terlebih dahulu. Nanti ketua kelas tolong untuk dikumpul lalu diberikan kepada Ibu ya. Bagikan semuanya. Jangan lupa untuk menuliskan nama di lembar tersebut. Ayo bisa mulai diisi ya. Ya. Diisi ya. Sudah? Oke, bisa dikumpulkan ya. 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 Sebelum mengakhiri kelas pada pertemuan hari ini, Ibu ingin memberikan informasi bahwa Ibu akan memberikan tugas mandiri ya yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini tugasnya nanti kalian sudah ada petunjuknya, nanti bisa dibaca. File ini nanti akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Jangan lupa untuk mencermati setiap ketentuan-ketentuan pengerjaan tugas ini agar kalian bisa maksimal dalam pengerjaan tugasnya. Untuk di sini temanya nanti kalian bisa memilih cukup salah satu tema saja sebagai panduan kalian untuk menulis sebuah teks eksposisi. Apakah masih ada pertanyaan para siswa? Oke, terima kasih untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Maaf apabila ada salah kata atau kekurangan yang Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandirinya. Apabila masih ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa langsung kabari di grup. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih.